Nah, kuliah hari ini mengenai pointers. Oke. Dan yang akan kita bahas dalam kuliah hari ini adalah pengenalan pointer, kemudian bagaimana menggunakan pointer dan array, aritmatika pointer, dan juga pointer dalam hubungannya dengan string. Kita lanjut ke pengenalan pointers. Sebelum Anda memahami apa itu pointer, kalian harus memahami dulu apa yang disebut memori dan alamat memori. Oke. Memori komputer itu kita dapat bayangkan ya sebagai sebuah pita panjang. Sebuah pita panjang seperti ini. Oke. Nah, pita-pita itu dibagi ya menjadi sel-sel, nah, seperti ini sel-sel, kotak-kotak ini persegi panjang ya, yang setiap sel itu memiliki panjang yang tetap. Oke, jadi antara sel ini dan sel ini tidak ada bedanya, panjangnya sama. Juga semua sel yang lain. Nah, kemudian data kita disimpan di dalam setiap sel tersebut. Ya. Nah, tentunya ada data yang hanya membutuhkan satu sel, ada data yang membutuhkan lebih dari satu sel. Oke. Nah, kemudian masing-masing sel itu memiliki alamat atau address yang kemudian disebut alamat memori atau memory address. Nah, pengalamatannya juga menggunakan angka. Dan angka ini tentunya berurut ya. Misalnya ini 90000000 90000001 untuk sel berikutnya. Nah, mungkin kalau Anda lihat ini agak bingung ya dengan isi atau representasi angkanya. Ini dalam bilangan heksadesimal. Ya, kita menggunakan sehari-hari kan bilangan desimal. Dan komputer sudah saya baik mungkin di awal bahwa komputer melakukan representasi nilai angka ya dalam bentuk bilangan biner. Tetapi ada juga sistem bilangan lain yang biasanya kita gunakan dalam computer science yang disebut bilangan heksadesimal. Kalau desimal ada 10 simbol ya yang dikenal kalau desimal. Yaitu mulai dari simbol 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Bilangan lain setelah angka 9, bilangan seterusnya pada dasarnya adalah kombinasi dari ke-10 simbol tersebut. Jadi kan setelah 9 kan 10, yang pada dasarnya adalah kombinasi dari simbol 1 dan 0. Kemudian 11 kombinasi antara bilangan simbol 1 ya. 1 dan 1. Dan seterusnya. Sedangkan untuk biner, bilangan biner yang dikenal hanya 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Selebihnya adalah kombinasi antara 2 simbol tersebut, antara 0 dan 1. Nah, bilangan heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada contoh ini mengenal 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9, ada simbol yang lain, A, B, C, D, E, dan F. Oke, jadi 16 totalnya ya. Dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F, G, maaf, A, B, C, D, E, F. Jadi simbol yang terakhir adalah F, sehingga setelah F, maka kombinasi antara simbol-simbol yang ada, ya, yaitu 1, 0. Ya kan? Setelah
9 kan 10. Nah, setelah F dalam heksadesimal, setelah F adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19. Setelah 19, 1A, 1B, 1C dan seterusnya sampai 1F. Setelah 1F 20, 21, 22, 23, 24, 29, 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Itu bilangan heksadesimal. Silakan Anda pelajari dari sumber yang lain, sumber bacaan yang lain mengenai bilangan heksadesimal. Oke. Sekali lagi saya rangkum bahwa memori komputer itu bisa dibayangkan sebagai kumpulan dari sel-sel yang panjangnya tetap, di mana kita menyimpan data di dalamnya. Oke. Dan masing-masing sel itu ada alamatnya yang diwakili dengan angka yang berurut, ya, yang berurut. Oke. Nah, variabel ya pada dasarnya menunjuk pada data ya yang disimpan di dalam sel-sel memori tadi ya dan dialamati dengan alamat memori. Sebenarnya kita bisa mengakses data-data tersebut dengan menggunakan alamat memorinya. Tetapi masalahnya adalah alamat memori itu kan bentuknya angka. Yang saya tunjukkan tadi ya, yang ini kan bentuknya angka. Nah, tentunya sulit untuk diingat, ya, sulit untuk diingat. Biasanya dituliskan dalam bentuk heksadesimal, apalagi kalau dituliskan dengan bilangan biner, lebih sulit lagi untuk diingat karena panjang ya, 01, 0000, 101 dan seterusnya misalnya. Nah, itu sangat sulit untuk diingat ya. Sehingga kita butuh yang lain untuk merepresentasikan data-data tersebut. Oke. Nah, dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi itu disediakan cara untuk mengidentifikasi alamat-alamat memori dengan nama tertentu. Ya, karena orang lebih gampang mengingat nama daripada mengingat angka. Oke, nah itulah variabel. Jadi pada dasarnya variabel itu untuk memudahkan kita mengidentifikasi alamat memori. Boleh dikata variabel tersebut sebenarnya adalah alamat memori ya yang dinamai. Oke, fungsinya adalah untuk merepresentasikan nilai yang disimpan di dalam memori tersebut. Oke. Jadi sekali lagi variabel adalah lokasi memori yang dinamai ya dan dapat menyimpan data dengan tipe data tertentu. Nah, menyimpan data dengan tipe data tertentu itu akan menentukan ya banyaknya sel memori yang digunakan oleh sebuah variabel. Jadi kita sudah melihat sebelumnya bahwa untuk menyimpan satu karakter. Nah, karakter hanya dibutuhkan satu sel memori. Tapi misalnya bilangan integer, nah integer tergantung ya arsitektur komputer yang kita gunakan, mungkin 2 bytes atau 4 bytes dan seterusnya ya. Jadi tergantung pada perangkat keras yang kita gunakan dan juga sistem operasi yang kita gunakan. Nah, jadi ini contoh representasi variabel. Nah, kita misalnya punya variabel namanya sum dengan tipe data integer. Nah, tipe data integer dalam contoh ini 4 bytes ya. Jadi komputer yang digunakan di dalam contoh ini adalah komputer yang merepresentasikan variabel integernya dengan 4 bytes ya. Jadi dia butuh 4 sel. Oke, 4 sel. Nah, katakanlah dia menyimpan nilai atau data bilangan integer 255 ya. Ini desimal dalam desimal yang kalau direpresentasikan ke dalam bilangan heksadesimal jadinya 000000FF.
Nah, ketika disimpan di dalam memori, yang mana batasannya adalah 4 bytes karena ini adalah data integer, maka sum itu menunjuk pada 4 sel ini yang kemudian disimpan disimpan per bagian dari angka ini, dari nilai ini. Jadi 000000 FF. Inilah angka itu. 000000 FF. Yaitu 255 dalam desimal. Nah, alamat memori dari nilai tersebut adalah dari 90000000 sampai 90000003. Ya, jadi dia butuh 4 sel memori. Nah, untuk tipe data short ini adalah bilangan bulat, tetapi kapasitas penyimpanannya hanya lebih sedikit daripada integer. Ya, kalau integer butuh 4 bytes, kalau short hanya butuh 2 bytes. Nah, ini cocok untuk tipe data ini cocok untuk menyimpan data-data misalnya data usia kan biasanya tidak lebih dari 200 begitu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan bilangan integer yang butuh 4 bytes di memori, cukup short. Oke. Nah, short itu hanya butuh 2 sel ya. Dalam contoh ini kita namakan variabelnya age, usia, dan katakanlah data yang akan disimpan adalah min1. Ini cuma contoh aja ya. Nah, min1 itu disimpan di dalam di dalam memori dalam 2 sel FF ya. Jadi karena dia short maka 2 sel memori di alamat 90000004 dan 90000005. Oke, jadi 2 sel. Demikianlah representasi variabel di dalam memori. Baru kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pointer. Apa itu pointer? Pointer seperti namanya adalah penunjuk. Nah, apanya yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah alamat memori. Oke. Nah, jadi variabel pointer atau disebut pointer saja ya, sebenarnya sama seperti variabel lain ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan data, tetapi data yang disimpan ya di dalam variabel pointer tersebut bukan nilai tetapi data alamat memori yang yaitu alamat memori variabel lain. Nah, ini contoh. Kita punya variabel normal, variabel normal, katakanlah namanya var. Oke. Nah, di dalam var itu kita simpan satu data, katakanlah angka 50. Nah, tentunya angka 50 ini akan disimpan di satu alamat memori. Dan katakanlah alamat memori itu adalah 1001. Oke. Nah, kita bisa membuat sebuah pointer, katakanlah namanya PTR, yang berisi data, tetapi data ini bukan data nilai seperti halnya var ini, tapi dia berisi alamat memori. Nah, kalau kita mengisi PTR ini, pointer ini dengan alamat memori dari var yaitu 1001, maka jadilah PTR ini adalah pointer yang menunjuk kepada var. Nah, tentunya pointer ini disimpan di memori juga di alamat yang lain ya. Dalam contoh ini bisa saja 2047, katakanlah seperti itu. Tapi dia menunjuk pada variabel ini. Sehingga kita bisa melakukan operasi tertentu terhadap pointer ini yang akan berdampak pada data ini. Gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara
menggunakan pointer ini sehingga Anda bisa melihat manfaat kenapa harus ada pointer. Nah, ini contoh representasi pointer seperti tadi, ya. Kita punya variabel sum seperti tadi ya, integer, kemudian disimpan data 255 yang representasinya di memori dia butuh 4 bytes, berarti 4 sel memori yang dimulai di alamat 9000000. Nah, saya bisa membuat sebuah pointer, kita namakan misalnya ptr sum, ya, yang juga bertipe data integer, ya, karena yang ditunjuknya adalah data integer, ya, integer. Dan value-nya, value adalah 9000000, yang mana adalah alamat pertama. Alamat pertama dari sel variabel sum. Jadi ptr sum ini menjadi pointer yang menunjuk pada variabel sum. Sehingga melalui pointer ini kita bisa mengoperasikan nilai 255 ini, ya, terserah kebutuhan kita. Oke, jadi kita mengakses data ini dari variabel lain, oke, variabel pointer, atau lebih dikenal dengan pointer saja. Baik, demikian. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penggunaan pointers. Nah, untuk membuat sebuah pointer, ini bentuk umum deklarasinya, yaitu kita butuh tipe data, kemudian bintang atau asterisk, ya, kemudian nama dari pointer titik koma. Oke. Nah, contoh integer, bintang, kemudian nama dari pointernya, misalnya p pointer 1 titik koma. Kita juga bisa membuat 2 pointer dalam sekali deklarasi, dalam satu baris. Misalnya integer, bintang p pointer 2, koma, bintang p pointer 3. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Integer bintang P1, bintang P2, I. Nah, ini akan mendeklarasikan 3 variabel. Tapi 2 variabel pertamanya P1 dan P2 ini adalah variabel pointer atau pointers. Ya. Dan I ini adalah variabel normal, integer. Semuanya integer, tetapi yang 2 ini pointer, yang ini biasa. Ya, variabel biasa. Oke. Nah, maju lagi ya. Sekarang, kita juga perlu mengenal operator. Oke. Selain bintang yang sudah kita pelajari tadi, kita perlu mengenal operator yang namanya operator referensi. Disimbolkan dengan simbol dan. Oke. Nah, dengan deklarasi seperti ini yang barusan kita pelajari, p pointer 1 tidak diinisialisasi dengan data apapun. Jadi dia hanya dibuat saja, tapi dia belum menunjuk pada variabel manapun. Oke, dia belum menunjuk pada variabel manapun. Kalau saya boleh kembali ke representasi gambar ini, jadi ptr sum kita bisa buat dulu ptr sum, tetapi kita kosongkan dalamnya ini. Jadi dia belum menunjuk pada alamat memori manapun, seperti halnya pada contoh ini dia menunjuk pada memori ke 90000 ini. Ya, kita bisa kosongkan dulu, deklarasikan saja, tetapi belum diinisialisasi. Oke. Nah, untuk melakukan inisialisasi, kita memberikan alamat memori variabel lain. Nah, pada saat itu kita menggunakan operator dan atau operator referensi. Contoh, integer, angka ini variabel biasa ya, integer, kemudian kita inisialisasi dengan nilai 12.
Oke. Nah, sekarang kita buat pointer integer bintang P angka 1. Lalu kita langsung inisialisasi ya. Kita inisialisasi, tentunya kita tidak memasukkan nilai ke dalamnya, kita harus memasukkan alamat. Nah, caranya dengan menggunakan operator referensi ini. Dan kemudian nama variabel yang mau kita tunjuk. Misalnya angka. Nah, jadilah pointer P angka 1 ini menjadi pointer yang menunjuk pada alamat memori angka. Gitu ya. Nah, kita tentunya bisa juga membuat membuat satu lagi pointer, tapi tanpa inisialisasi. Misalnya integer bintang P angka 2 ya. Dia pada titik ini dia belum menunjuk pada data atau pada variabel manapun. Nah, kita juga bisa melakukan inisialisasi seperti ini. Jadi tidak bersama-sama dalam deklarasi. Ini kan deklarasi inisialisasi. Langsung bisa. Tapi ini deklarasi sendiri, kemudian inisialisasinya menyusul. Nah, untuk kasus menggunakan operator asterisk bintang P angka 2, kemudian sama dengan dan operator referensi angka. Nah, ini dampaknya sama, jadi ini dua variabel pointer sekarang sama-sama menunjuk pada variabel angka. Jadi bisa ya, adik-adik ya, lebih dari satu pointer menunjuk pada variabel yang sama, bisa dalam contoh ini. Oke, sekarang tiba saatnya kita melihat bagaimana diimplementasikan di dalam program. Ya, oke, kita buat program sederhana seperti biasa dalam pembahasan kita. Programnya sederhana saja. Di sini kita coba menggunakan pointer tersebut. Nah, kita buat variabel di baris 4, angka, kemudian langsung diinisialisasi dengan 12. Oke, sekarang kita buat pointer di baris kelima, kita buat pointer namanya P angka 1, kemudian saya langsung inisialisasi dengan alamat dari menggunakan operator referensi, alamat dari angka. Saya masukkan ke pointer, sehingga pointer P angka 1 sekarang menunjuk pada variabel angka. Nah, kemudian di baris 6 saya buat pointer P angka 2 ya, tapi belum langsung diinisialisasi. Inisialisasinya terjadi di baris berikutnya, baris 7, dengan menggunakan nama dari pointer P angka 2, kemudian saya inisialisasi dengan alamat dari angka. Nah, kita coba untuk tampilkan ya apa isinya. Di baris 8, saya mengakses variabel angka, which is variabel biasa ya. Nah, tentu dia akan memunculkan angka atau nilai yang disimpan di dalam variabel tersebut, 12. Nah, kemudian di baris ke-9, saya mengakses pointer P angka 1, saya pakai asterisk juga, P angka 1, apa yang terjadi? Yang dikembalikan adalah nilai yang sama, seperti halnya kita mengakses menggunakan nama variabel angka. Nah, jadi dampaknya sama ya, kita akses pakai angka, variabelnya sendiri, dan kita akses pakai pointer, dampaknya sama, dia kembalikan nilai yang dimilikinya. Nah, angka 2 juga sama dampaknya, ya, karena dua-duanya menunjuk pada variabel yang sama, sehingga yang dikembalikan adalah 12. Seandainya kita melakukan sesuatu pada variabel angka, misalnya kita update nilainya jadi 13,
maka ketika kita akses pakai pointer P angka 1 atau P angka 2, sama semuanya akan terdampak juga, ya. Begitu ya. Jadi pada dasarnya ini kita membuat variabel tambahan yang juga akan berdampak ketika isi dari variabel lain itu, variabel aslinya itu kita update. Semoga ini bisa diikuti ya. Nah, inilah deklarasi dan inisialisasi pointer. Oke. Nah, simbol ini, simbol bintang pada deklarasi, ya, simbol bintang digunakan pada deklarasi untuk menunjukkan bahwa ini pointer. Oke. Sedangkan ketika mengakses pointernya, kita juga menggunakan simbol bintang. Nah, simbol bintang itu disebut operator dereferensi. Bisa dibedakan ya. Kalau dan ini adalah operator referensi. Sedangkan bintang yang digunakan ketika mengakses nilai itu disebut operator dereferensi. Nah, ini cuma masalah terminologi saja ya, supaya kalian tahu. Nah, operator dereferensi pointer dapat digunakan untuk mengakses nilai, ini yang saya bilang tadi, dari variabel lain yang ditunjuknya. Kita menggunakan operator bintang dereferensi. Contoh tadi sudah, misalnya angka 1 variabel biasa kita masukkan inisialisasi dengan nilai 12. Kemudian saya buat lagi sebuah variabel biasa, angka 2 tapi tidak diinisialisasi. Apa yang kita lakukan? Lihat. Integer, saya buat sebuah pointer yang menunjuk ke angka 1. Menggunakan operator referensi. Oke, jadi kalau saya akses menggunakan operator dereferensi, menggunakan pointer P angka 1, maka dia akan memberikan 12. Sehingga kalau kita buat seperti ini, kita inisialisasi variabel angka 2, ya, yang mana adalah variabel lain ya, variabel lain yang belum diinisialisasi setelah deklarasinya, kita inisialisasi assign dengan bintang P angka 1 ini pakai operator dereferensi, kemudian saya tambah 1, jadi ini akan mengembalikan nilai ya, nilainya yaitu nilai 12, karena 12 disimpan oleh variabel angka 1 yang ditunjuk oleh pointer P angka 1. Dan kemudian saya terapkan operasi increment sederhana, jadi plus 1, jadi ini memberikan 12 ditambah 1 hasilnya menjadi 13. Jadi 13 akan disimpan oleh angka 2. Oke. Anda mungkin bertanya-tanya ya, kalau pointer itu tidak menyimpan data, nilai, tidak menyimpan nilai, tapi hanya menyimpan alamat memori, bisakah kita menampilkannya? Bisakah kita melihat isi dari pointer? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Kita lihat saja dalam sebuah program, angka adalah variabel biasa, kita inisialisasi dengan 12, kemudian kita buat pointer yang menunjuk pada variabel angka, kemudian di sini saya tampilkan, di baris ke-6 saya tampilkan angkanya, kemudian saya tampilkan angka tersebut tapi menggunakan pointernya, jadi D referensi P angka 1, tapi di sini saya tampilkan apa sih isi dari variabel pointer P angka 1. Kita lihat di sini. Nah, ini alamat memori. Alamat memori. Ya, mungkin di komputer Anda kalau Anda coba menjalankan program ini di komputer Anda, tentu saja angka ini akan berbeda ya, karena penempatan nilai-nilai di dalam memori kan itu diatur oleh sistem operasi ya. Kalau di sistem operasi saya saat saya membuat program ini diatur di sini, di alamat ini. Mungkin ketika Anda mencoba dia bisa berbeda alamatnya. Tetapi intinya adalah ini adalah alamat memori ya, alamat sel memori. Ditulis dalam
bilangan heksadesimal. 0x ini menandakan heksadesimal. Oke. Nah, pointer dalam assignment. Nah, sejauh ini Anda bisa memahami ya bahwa pointer itu bisa menunjuk pada variabel dan operasi apapun yang kita terapkan pada variabel tersebut akan berdampak pada pointer. Demikian juga ketika kita melakukan operasi pada pointer, maka data di dalam variabel yang ditunjuknya juga itu akan berdampak. Nah, kita lihat. 4, baris keempat. Integer angka 1 sama dengan 12. Jadi variabel integer yang diinisialisasi dengan 12. Baris kelima, angka 2, sebuah integer diinisialisasi dengan 0. Apa yang kita lakukan di sini? Saya buat 2 pointer. Yang satu namanya P angka 1 dan menuju ke angka 1, variabel angka 1. Dan P angka 2 yang menunjuk pada variabel angka 2. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama saya tampilkan dulu isi variabel angka 2 sebelum assignment. Angka 2 pada saat itu berisi nilai 0, ya kan? Ini dia. Tampil keluarannya 0. Kemudian angka 2, variabel angka 2, isinya saya update dengan, perhatikan baik ya, operator dereferensi P angka 1. Oke, data yang Anda bisa baca begini, data yang ditunjuk oleh pointer P angka 1 ditambah 1. Apa data yang ditunjuk oleh pointer P angka 1? P angka 1 menunjuk pada variabel angka 1 yang beri 12. Berarti ini 12 ditambah itu menjadi 13. Jadi angka 2 yang tadinya 0 sekarang diupdate menjadi 13. Apa buktinya? Kita tampilkan angka 2, ini dia keluarnya 13. Oke. Ya. Kemudian, nah perhatikan baik. Pointer P angka 2 yang menunjuk ke variabel angka 2 yang sekarang isinya 13. Oke. Kita update lagi. Kita update lagi isinya dengan ini akses biasa terhadap variabel ya. Angka 1 isinya 12 ditambah 2. 12 tambah 2, 14. Jadi yang tadinya dia berisi berapa tadi? 13. Saya update, saya ganti nilainya dengan 14. Apa buktinya? Baris 12 menampilkan angka 2 yang sekarang soal 14. Udah 14. Nah, ini mau menunjukkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan variabel dan pointer, ya, variabel dan pointer supaya Anda lincah dalam menggunakan pointer ini. Lanjut, baris ke-13. Di sini saya update lagi data yang ditunjuk oleh pointer P angka 2 yang sekarang sudah berisi 14. Saya update lagi dengan apa? Dengan data yang ditunjuk oleh pointer P angka 1. Angka 1 menunjuk pada variabel angka 1 yang isinya adalah 12. Jadi ini 12. Kemudian ditambah 3. 12 tambah 3, 15. Kita tampilkan di baris ke-14, angka 2 lagi, keluarlah 15. Jadi sekarang ada ya, bagaimana dampaknya? Kita bisa robah datanya menggunakan variabel, kita bisa mengubah data yang sama itu dengan menggunakan pointer yang menunjuk pada variabel tersebut. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan pointer dan array. Nah, bentar. Oke. Pointer ke array.
harusnya Anda sudah mempelajari mengenai array sebelum ini ya. Nah, supaya bisa memahami, kalau belum, Anda perlu belajar dulu apa itu array. Oke, pointer yang menuju ke sebuah array akan berisi alamat memori dari elemen pertama, tentu saja ya. Seperti halnya yang kita belajar pertama, alamat memori yang ditunjuk oleh pointer selalu adalah alamat memori dari sel yang pertama. Nah, untuk array, alamat memori yang ditunjuk adalah alamat memori dari sel pertama dari elemen pertama array tersebut. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh. Misalnya kita punya array 5 elemen yang ada datanya katakanlah 10, 20, 30, 40, 50 yang disimpan mulai dari alamat memori 1001, 102 dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Bisa saja tidak seperti ini kan. 1001, 102, 103 sampai 1005 karena ada 5 kan. Nah, pointer yang menunjuk pada array ini bisa dibuat dengan menggunakan seperti ini ya. Perhatikan kita tidak lagi menggunakan operator referensi dan ya hanya menggunakan nama arraynya saja, dan yang terjadi adalah alamat memori 1001 ini akan disimpan di dalam PPTR, pointer PPTR, yang sejak itu akan menunjuk pada array A array. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini dia. Baris keempat, saya buat array 5 elemen 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian saya buat pointer yang menunjuk pada array A array. Saya namakan PPTR2 array. Kemudian saya inisialisasi dengan nama dari array itu. Perhatikan bedanya ya. Sebelumnya kita harus menggunakan dan ya, operator referensi, tapi pada array beda. Pada array kita tidak menggunakan dan lagi. Oke. Nah, 6 kita tampilkan isi dari PPTR2 array. Yang ditampilkan adalah, perhatikan ya, yang ditampilkan hasilnya. Ya ini. Jadi isi dari PTR2 array adalah satu alamat ya, karena baris kelima kita membuat PPTR2 array sebagai poin yang menunjuk pada array kan, sehingga PPTR2 array itu akan menyimpan alamat pertama dari elemen array tersebut yang menyimpan data 10 ini elemen pertama. Kalau kita coba tampilkan, keluar alamat memorinya ya, yang mana kalau kalian coba sekali lagi, kalau kalian coba di komputer mungkin berbeda keluarnya ya, tapi ini alamat memori. Kemudian baris ketujuh saya tampilkan isi variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Saya pakai operator dereferensi bintang PPTR2 array. Apa yang terjadi? Yang keluar adalah elemen pertamanya ya, karena lokasi memori ini menunjuk pada elemen yang pertama 10. Nah, tentunya kita bisa menggunakan perulangan ini ya, 10 ini ya. Kita bisa menggunakan perulangan pakai for untuk menunjukkan semua elemen dari array. Gampang ya, yaitu caranya. Nah, I saya pakai variabel iterasi I ya, dari 0 sampai selama I kurang dari 5, berarti 5 kali ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Itu untuk menunjukkan indeksnya. Nah, kemudian saya akses pointernya pakai bintang sama, tapi untuk setiap iterasi
PPTR2 array ini saya tambahkan dengan I. Iterasi pertama, I-nya 0, jadi tidak ditambahkan apapun, maka lokasi memorinya ini ya. Tapi ketika saya tambahkan 1, lokasi memori berikutnya kan adalah lokasi memori yang menunjuk pada elemen yang kedua. Nah, kalau saya tambahkan 1 lagi, dia menunjuk pada elemen yang ketiga, elemen yang keempat, elemen yang kelima. Sehingga tampillah seperti ini. Ya, isi array elemen ke 0, 10, ini elemen ke 1, 20, kemudian 30, dan seterusnya. Oke, itu pointer dalam hubungannya dengan array. Nah, kenapa kita tidak menggunakan operator referensi? Mungkin Anda bertanya tadi, bedanya ya. Kenapa tidak digunakan operator referensi dan untuk array? Nah, karena nama array itu sendiri, nama dari variabel array, itu sebenarnya sudah ekivalen dengan pointer ke elemen pertama dari array. Jadi kita tuliskan seperti ini. Sebenarnya boleh kita tuliskan ya, dan array kemudian elemen pertama. Boleh. Tapi kan ini sulit, maksudnya agak kompleks. Kita bisa langsung menuliskan nama arraynya saja. Oke, gitu ya. Jadi baris kelima sebenarnya bisa diganti, tapi kita lebih memilih yang gampang. Array. Oke, demikian. Nah, sekarang kita contoh. Oh ini menunjukkan bahwa yang tadi itu betul-betul bisa. Jadi saya ganti yang baris kelima dengan dan array 0. Jadi operator referensi dengan nama array kemudian elemen pertamanya. Ini boleh. Sama hasilnya. Ya. Tapi kita lebih memilih untuk menuliskan nama array-nya saja. Array. Oke. Nah, yang keempat, kedua akhir ini, aritmatika pointer. Aritmatika pointer. Tadi kita sudah sempat menggunakan ya operasi aritmatika pada pointer. Nah, mengapa ini dimungkinkan? Karena pointer pada dasarnya adalah alamat memori ya. Isi dari pointer itu adalah alamat memori yang mana adalah angka integer, Nah, karena dia angka integer, berarti kita bisa tambahkan, kita bisa kurangkan, kita bisa kali, ya, begitu kan? Jadi semua operasi aritmatika bisa diterapkan terhadap alamat yang disimpan di dalam pointer tersebut. Seperti yang kita lakukan tadi. Misalnya, bintang PPTR ini A array ya, dia menunjuk pada alamat pertama dari A array, yaitu di lokasi memori 1001. Kalau kita tambahkan 1, ini operasi aritmatika penjumlahan. Kalau kita tambahkan 1, maka yang tadinya menunjuk ke 1001, dia akan menunjuk ke 1002, yaitu elemen yang kedua dari array. Jadi itu operasi aritmatika pada pointer. Nah, seperti contoh yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, pointer dan string. String itu mirip dengan array, yang pada dasarnya adalah kumpulan karakter, ya, data dalam bentuk karakter yang disusun secara linear, secara berurutan. Dan sama seperti array, dia disimpan dalam lokasi memori yang berurutan juga. Misalnya 101, 102, 103, dan seterusnya. Nah, kita sudah belajar ya tentang string, jadi untuk yang belum pernah belajar tentang string, silakan dipelajari dulu materinya. Kenapa ini 6? Karena ada apa namanya ya? Ada penanda untuk akhir dari string, ya, null karakter di paling belakang. Nah, ini untuk menandai compiler akhir dari string tersebut. Nah, perlakuannya sama seperti array, ya.
kita untuk meninisialisasi, kita tidak perlu menggunakan operator referensi dan cukup dengan namanya saja, ya, string misalnya. Nah, ini contoh. Nah, saya contoh di sini saya pakai deklarasi, salah satu jenis deklarasi string ya, tanpa dimensi karena langsung inisialisasi dengan data, ya kan? Nah, ini akan jadi string ya, string ya, dia akan menjadi sebuah string dengan nama string. Tipe datanya karakter, karena setiap nilai yang dimasukkan ke dalam string itu adalah pada dasarnya adalah karakter. Kemudian kita bisa mendeklarasikan pointer pptr2 string, ya kita namakan seperti itu, yang menunjuk pada string atau menunjuk pada elemen pertama dari string. Nah, kita bisa dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa melakukan iterasi, ya, string traversal. Kita bisa tampilkan masing-masing elemen dari string tersebut, masing-masing karakternya dengan menggunakan perulangan seperti ini. Ya, for, kemudian isi string elemen ke i, kemudian, nah, pointernya, nah ini yang kita tambah-tambah satu untuk setiap iterasi. Oke, dan ketika ditampilkan sama hasilnya, keluar masing-masing karakter tersebut H, E, L, L, O. Nah, bisa sama ya dengan yang saya jelaskan tadi, kita bisa melakukan deklarasi array tidak dengan nama stringnya, tetapi operator referensi alamat pertama dari elemen pertama ya dari string tersebut. Oke. Nah, ini sama ya, sama keluarnya. Oke, saya pikir itu saya rangkum saja apa yang telah kita pelajari pada saat ini, yaitu kita telah mengenal apa itu pointer, tapi sebelum mengerti apa itu pointer, kalian harus mengerti dulu bagaimana data disimpan di dalam sel-sel memori, ya. Bagaimana, apa itu memory address atau alamat memori, kalian harus tahu dulu, karena pada dasarnya pointer berisi alamat memori dari variabel yang lain. Kemudian kita juga sudah memahami bagaimana menggunakan pointer di dalam pemrograman. Kemudian hubungannya antara pointer dengan array, ya. Pada dasarnya pointer itu menunjuk pada elemen pertama dari array, demikian juga string sama saja, ya. Dan karena pointer itu pada dasarnya adalah berisi alamat memori yang mana adalah angka integer, maka kita bisa menerapkan operasi-operasi aritmatika kepadanya, kepada alamat tersebut. Misalnya dengan menambah-nambah satu untuk mengakses data pada alamat berikutnya. Oke, itu pembahasan mengenai pointer. Semoga kalian bisa memahami. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, dan silakan diulangi di rumah, di komputer kalian sendiri, silakan dipelajari kembali materi ini, atau kalian bisa juga mengacu pada materi-materi lain yang ada di internet. Ya, selamat belajar.